السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عز من قائل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, berkat kudrat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian bisa berkumpul di tempat yang mulia ini setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, kemudian beriktikaf sholat sunat sambil kita mengkaji beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin yang berbahagia, kalau kita renungkan di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita sekalian adalah nikmat umur. Alhamdulillah, kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan bulan Syawal tahun ini 1446 Hijriah. Setelah kita melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh. Banyak di antara saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, orang tua kita, bahkan anak-anak kita yang pada bulan Syawal kemarin masih berkumpul dengan kita, pada bulan Syawal tahun ini sudah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dan juga memberi parameter kepada kita tentang orang yang paling baik dan orang yang paling jelek berdasarkan umur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Sebaliknya, wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang terjelek di antara kalian
adalah orang yang panjang umurnya, jelek amalnya. Kita tinggal melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk kepada kriteria yang pertama atau termasuk kepada kriteria yang kedua? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Karena hati itu tidak akan bisa membohong. Lidah bisa 1000 bohong. Tapi hati tidak akan bisa membohong kepada dirinya. Tanya hati kita masing-masing. Mudah-mudahan termasuk ke dalam kelompok yang pertama. Menurut Syekh Ahmad Asy-Syarabasi, umur itu ada 2 macam. Yang pertama, apa yang dinamakan dengan al-umrul hissi, umur lahir. Menurut istilah sekarang, anak-anak muda dinamakan dengan umur biologis. Umur lahir atau umur biologis ukurannya waktu. Orang yang lama hidupnya di dunia, itulah orang yang panjang umurnya. Orang yang sebentar hidupnya di dunia, itulah orang yang pendek umurnya. Yang paling panjang, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Quran, Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, dakwahnya saja alfasana illa khamsina ama. 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun. Itu dakwahnya. Entah berapa umurnya. Lama hidupnya di dunia. Yang paling pendek, bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Lep. Ada kan? Ada. Yang sedang seperti kita sekalian ini. Entah berapa lama lagi, berapa tahun lagi kita bisa menikmati hidup ini. Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kita tidak bisa mengusahakan. Wa ma yu'ammaru min umurin wa ma yanqusuhu illa fi kitab. Wa ma yunqasu min wa ma yu'ammaru min umurin wa ma yunqasu min umrihi illa fi kitab. Panjang dan pendeknya sudah ada di Lauhul Mahfuz. Gaib bagi kita sekalian. Tidak tahu apa berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, bahkan berapa jam lagi, ada yang berapa menit lagi. Ada orang setelah ceramah, ada orang keluar dari masjid, ada motor, itu hanya sebab saja datangnya mati. Itu namanya al-umrul hissi, umur biologis. Ukurannya adalah waktu. Yang kedua, kata beliau, apa yang dinamakan dengan al-umrul ma'nawi. Anak sekarang mengistilahkan umur produktif. Umur ma'nawi atau umur produktif ini ukurannya bukan waktu, tapi isi. Amal, karya. Orang yang mengisi
umurnya dengan berbagai-bagai amal baik, itulah orang yang panjang umurnya, meskipun hidupnya tidak lama. Contoh, Imam Nawawi rahimahullah, kalau kita lihat lama hidupnya di dunia hanya 45 tahun. Di bawah kita 45 tahun. Tapi yang 45 tahun itu dia padatkan, dia isi dengan berbagai-bagai amal soleh, terutama di bidang ilmu pengetahuan, sehingga dia menjadi salah seorang mazhab imam fil mazhab. Karangannya berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus. Yang paling monumental kitab Riyadhus Shalihin. Itu kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang paling banyak dibaca di seluruh dunia Islam, termasuk di kita di Indonesia. Kitab yang paling monumentalnya Al-Muhadzab, kitab fikih Syafi'i yang paling lengkap sekali. Imam Ghazali alaihissalam lama hidupnya di dunia hanya 50 tahun. Tapi yang 50 tahun itu dia isi dengan berbagai-bagai amal soleh, terutama di dalam ilmu pengetahuan dan pengajaran. Kitab yang paling banyak juga dibaca di seluruh dunia Islam adalah kitab Ihya Ulumuddin setelah Riyadhus Shalihin. Dan banyak juga kitab-kitabnya dalam berbagai ilmu pengetahuan. Imam Ghazali itu adalah imam yang komprehensif, segala bisa. Umar bin Abdul Aziz, kalau kita lihat lama hidupnya di dunia hanya 40 tahun. Tapi yang 40 tahun itu dia isi dengan berbagai-bagai amal soleh, terutama di bidang sosial dan politik, sehingga dia termasuk ke dalam salah seorang khalifah yang adil. Dan banyak-banyak lagi contoh daripada ulama, cendekiawan, pengusaha dan lain sebagainya yang mengisi waktunya itu dengan berbagai-bagai amal soleh sesuai dengan kapasitas dia masing-masing. Yang dimaksud dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amal, itu adalah umur nomor 2. Umur produktif, umur maknawi. Artinya, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang memadatkan umurnya dengan berbagai-bagai amal soleh. Amal yang baik. Amal soleh bisa dikerjakan oleh semua orang. Bukan ulama saja, bukan khalifah saja, tetapi oleh semua orang sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, dengan peran kita masing-masing, dengan fungsi kita masing-masing. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagikan kehidupan dunia ini kepada kita sekalian. Allah tidak menuntut semuanya jadi ulama. Allah tidak menuntut semuanya jadi politisi. Allah tidak menuntut semuanya menjadi satu profesi. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami bagi-bagikan kehidupan mereka di dunia ini. Ada yang jadi ulama, bagiannya dari Allah.
Ada yang jadi ustaz, ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi politikus, ada yang jadi petani, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi tukang kulit, ada yang jadi pengajar, macam-macam. Kadang-kadang tidak sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita waktu kecil. Tapi tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan kami mengangkat sebahagian dari sebahagian lainnya beberapa tingkat. Artinya Allah memberi keunggulan kepada setiap orang. Ada yang unggul di bidang ilmu, ada yang unggul di bidang dagang, ada yang unggul di bidang ngajar, ada yang unggul di bidang kuli, ada yang unggul di bidang tani, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya, masing-masing orang itu unggul di satu bidang, lemah di berbagai bidang. Tidak ada orang yang unggul di semua bidang. Ada yang unggul di bidang ilmu, harta nggak unggul. Ada yang unggul di bidang harta, ilmu nggak unggul. Ada yang unggul di bidang memimpin, tenaga nggak unggul. Kenapa? Masing-masing orang unggul di satu bidang, lemah di berbagai bidang. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar supaya saling membutuhkan, agar supaya saling bantu membantu menjadi satu kesatuan. Ada peribahasa di dalam bahasa Arab. Sepandai-pandainya tangan kanan tidak akan bisa menggunting kukunya sendiri. Memerlukan tangan kiri yang dianggap bodoh. Makanya iyyaka an tahqiral amal. Awas, jangan menghinakan terhadap pekerjaan. Karena menurut ajaran Islam, mulia atau hinanya pekerjaan bukan dari bentuknya, tetapi dari nilainya. Meskipun umpamanya pekerjaannya di gedung yang bagus, pakai dasi, pakai jas, kalau pekerjaannya memanipulasi uang negara, naudzubillah, hina menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun dia tukang pulung, tapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, menerima bagian dari Allah Subhanahu wa taala, mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya yang lihat. Bukan berarti yang bekerja di gedung yang mewah tidak mulia. Ketika dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amanah terhadap jabatannya, juga mulia menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan fadl, karunia pekerjaannya di tempat yang enak, mengerjakan dengan benar, itu orang yang sangat luar biasa. Bukan berarti pemulung semuanya mulia. Nah, kalau pemulung yang biasa ngambil barang orang, tidak juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Islam itu memandang amal kita itu dari segi nilainya, bukan dari segi bentuknya. Kebanyakan orang melihatnya itu dari segi bentuknya. Tukang pulung, pekerjaan yang hina. Tukang sampah, pekerjaan yang hina. Coba, kalau satu hari saja tidak ada tukang sampah, kita repot karena kita tidak mampu. Masing-masing mempunyai bagian. Oleh karena itu, mari kita memanfaatkan keunggulan, kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk beramal soleh. Seorang pedagang, amal solehnya bukan mengaji seperti begini. Nah, berdagang dengan baik, jujur,
membantu orang. Seorang pemimpin juga pekerjaannya, amal soleh bukan mengaji seperti ini, tapi mendidik, mengatur masyarakat bagaimana supaya hidup. Jadi amal soleh itu disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing. Nilainya menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala sama. Dan tentunya kita harus menerima terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, tukang pulung itu bukan keinginannya ingin menjadi tukang pulung. Inginnya menjadi orang kaya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bagian seperti itu. Maka harus menerima. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, "In tarda bima qasamtuhu lak." Jika engkau ridha menerima terhadap bagian yang telah Allah berikan, arahtu qalbaka, maka aku akan menentangkan hatimu. Ketika kita menerima bagian, hati kita tentang. Inilah bagian dari Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang terbaik bagi kita menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sekali lagi memanfaatkan keunggulan kita dan memanfaatkan sisa umur kita di dalam beramal yang terbaik. Sehingga kita akan termasuk kelompok yang pertama, yaitu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.